Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'da. Alhamdulillah, bagaimana kabar sahabat buku semua? Masih bersama saya Pedianto di pembahasan One Week One Book kali ini dengan sebuah buku keren, The Compound Effect karangan Darren Hardy. Kemarin kita sudah membahas tentang introduction ya, foreword atau kata pengantar dari Anthony Robbins dan juga pendahuluan dari Om Darren Hardy tentang pentingnya kita mengikuti proses-proses dari tujuan yang sudah kita tetapkan, meskipun proses itu melelahkan, membosankan, tedious ya, meletihkan, kita harus tetap stick on it karena kita percaya pada prosesnya dan insya Allah hasil akan mengikuti. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang inti, yaitu apa sebenarnya the compound effect itu, atau efek menumpuk, atau dalam chapter 1 Om Darren Hardy memberikan judul The Compound Effect in Action. Nah, ini menarik sekali guys, mari kita lihat. Om Darren Hardy mengawali The Compound Effect in Action ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat ini mungkin intimidatif, katakanlah seperti itu. Jika Anda diberi dua buah pilihan, mana yang Anda pilih guys? Pilihan pertama, Anda diberi uang kontan sebesar 3 juta dolar. Ini dolar ya guys, bukan rupiah ya. Anda diberi uang cash ya, hard cash 3 juta dolar langsung ya, saat ini juga. Artinya ini apa? Instant gratification ya, atau imbalan yang seketika yang langsung. Atau yang kedua ya, Anda diberi uang kontan sebesar 1 penny ya, atau 1 sen, atau hanya 0,01 dolar. Tapi uang itu ya, itu akan diberikan keesokan harinya dengan lipat ganda, dan itu akan terus berlanjut selama 31 hari. Oke? Pilihan yang pertama, Anda diberi uang kontan sebesar 3 juta dolar cash langsung di hadapan Anda, begitu kan? Yang kedua, Anda diberi uang kontan sebesar hanya 1 sen saja atau 0,01 dolar, tapi itu berlipat ganda selama 31 hari. Nah, kira-kira mana yang Anda pilih, guys? Ingat, pilihan Anda itu menentukan seberapa sukses Anda di masa depan. Oke? Nah, tentunya kalau orang yang short-sighted ya, atau dia bervisi jangka pendek, dia nampaknya akan memilih pilihan yang pertama, karena begitu menggiurkan dan menggoda ya, 3 juta dolar langsung di depan mata, dan saat ini juga kita langsung bisa membelanjakan uang ini, membeli apapun yang kita inginkan, begitu kan? Tapi kalau yang ini rasa-rasanya kan orang kayaknya, waduh, hanya 0,01 dolar, dan itu per hari, begitu guys. Besok kita dapat 0,02, begitu kan? Besoknya lagi kita dapat 0,04 dolar. Bisa beli apa gitu kan? Ya, setengah bulan, bahkan mungkin hampir sebulan juga masih belum bisa beli apa-apa, bandingkan kalau Anda dapat langsung 3 juta dolar ya. Saat ini juga Anda bisa belanja apapun yang Anda inginkan. Nah, lazimnya orang akan memilih 3 juta dolar yang saya dapatkan detik ini juga ketimbang 0,01 dolar yang berlipat ganda selama 31 hari. Sekarang kita lihat guys dampaknya. Lihat apa yang terjadi dengan 0,01 dolar yang menumpuk atau compounded ya selama sebulan. Makanya disebut di sini the compound effect in action, efek menumpuk selama sebulan. Hari pertama Anda cuma dapat 0,01 dolar karena Anda diberi 1 penny atau 1 sen ya, 0,01 dolar setiap harinya. Hari kedua Anda diberi 0,02 dolar ya. Jadi Anda punya 0,01 ya kan, itu yang sudah di tangan Anda. Anda ditambah diberi lagi dengan 0,01 lagi. Berarti kan 0,01 tambah 0,01 jadi 0,02. Jadi sekarang Anda punya 0,02 dolar. Di hari ketiga kan Anda sebelumnya punya 0,02 dolar tuh. Nah, kemudian diberi lagi tadi oleh sang dermawan, katakanlah demikian, 0,02 dolar lagi. Nah, jadi Anda punya 0,02 ditambah 0,02 jadi 0,04 dolar. Begitu seterusnya. Hari keempat Anda sudah punya 0,04 ditambah 0,04 jadi 0,08. Ingat, ini diberi ya, Anda diberi. Ini bukan ceritanya bukan bunga berbunga, tapi Anda diberi. Nah, hari kelima, begitu seterusnya, hari keenam, hari ketujuh, dan seterusnya seperti ini
Sampai hari ke-15 Anda baru punya nggak nyampe $200, guys. Bayangkan dengan yang tadi dapat 3 juta. Gimana? Anda berubah pikiran mau mengambil yang 3 juta atau yang ini 163 dolar dalam hari ke-15? Masih jauh banget jaraknya ya, guys. Kayaknya orang yang memilih pilihan yang kedua bakalan nyesel ya. Karena apa? Karena dia masih belum punya apa-apa bahkan setelah setengah bulan. Sementara yang 3 juta mungkin sudah keluar negeri gitu kan. Sudah beli iPhone terbaru, sudah beli baju-baju yang bagus dan seterusnya ya, guys. Hari ke-16 masih 18, 19 masih di angka 10.000, masih jauh banget dengan 3 juta dong ya, guys. Mestinya ini masih nyesel ya. Kenapa kok saya nggak memilih yang 3 juta aja? Ini juga masih terus. Dan mulai hari ke-27 sedikit ya, sedikit. Ya kira-kira dapat kurang lebih seperempatnya lah. Atau bahkan kurang ya, masih kurang ya. Kalau 3 juta berarti sepertiga, seperenam masih ya. Masih seperenamnya begitu. $600.000 sekian. Tapi udah agak lumayan ya, guys. Tapi kita lihat hari ke-28, nah dia sudah tembus $1 juta, guys. Sudah sepertiganya. Ya, dengan yang dapat 3 juta tadi. Jadi, Anda perhatikan dari hari pertama sampai hari ke-27 itu pertumbuhan perubahannya itu tidak signifikan. Nah, itulah yang disebut dengan compound effect. Ya, atau kalau bahasanya James Clear itu adalah kemarin itu critical threshold-nya. Ketika Anda melakukan sesuatu terus dan terus berulang, Anda tidak melihat dampaknya secara signifikan, secara kentara. Nah, kalau terkait dengan ini, itu Anda tidak melihat dampaknya sampai hari ke-27, teman-teman sekalian. Ya, tapi hari ke-28 Anda sudah mulai melihat ini sudah tembus $1 juta. Hari ke-29 tembus $2 juta atau 2,6, ini hampir menyalip yang tadi dapat $3 juta secara kontan. Dan apa yang terjadi di hari 30? Tembus $5 juta, saudara-saudara sekalian. Bandingkan dengan tadi yang cuma dapat $3 juta, dia mungkin sekarang jadi terbelalak gitu ya, sampai mungkin menganga gitu mulutnya melihat, loh kok gua kalah nih ya, yang awalnya senang-senang 3 juta ya, teman gua yang milih 0,01 sehari dan berlipat ganda di hari ke-30 dapat 5 juta lebih banyak dari gua. Kok bisa ya? Itulah kekuatan the compound effect ya. Dan pada hari ke-31 ya, teman-teman sekalian, Anda lihat nilainya berubah menjadi $10 juta ya. Jauh dari yang dapat $3 juta di awal tadi, instant gratification. Di sini hanya dia butuh bersabar 1 bulan ya, kurang lebih dia dapat 3 kali lipat bahkan lebih. Inilah kekuatan dari the compound effect atau efek menumpuk yang dijelaskan Om Darren Hardy. Luar biasa bukan? Ya, betapa pentingnya kita mengikuti langkah-langkah yang dimana kita harus benar-benar sabar di sini ya, guys. Benar-benar sabar, tahan. Ngelihat teman kita dia senang-senang piknik, beli apa yang dia bisa lakukan, begitu kan, apa yang dia mau, sementara kita masih terus-menerus bersabar di sini dan baru ketahuan di ujung-ujungnya ini. Nah, inilah disebut dengan compound effect ya, atau kalau dalam bahasanya James Clear di Atomic Habits itu adalah tiny gains ya, make big difference ya. Perubahan-perubahan kecil yang kemudian menumpuk menghasilkan mendapatkan di akhir itu hasil yang luar biasa besar. Nah, kalau kita gambar grafiknya kurang lebih seperti ini ya. 1 cent doubled each day for a month. Jadi sekitar hari ke-25, 26, 27 itu baru grafiknya menanjak secara eksponensial, guys ya. Dan inilah pelajaran yang paling penting dari the compound effect ya. Anda harus benar-benar bersabar ketika di sini ya. Atau harus sukses melewati, kalau bahasanya James Clear itu valley of disappointment ya, atau lembah kekecewaan, di mana kita betul-betul di sini kita berikhtiar tapi seolah-olah kita nggak dapat apa-apa ya, guys. Kemudian setelah itu dia menanjak luar biasa. Nah, ini sekedar mengingatkan ya, pelajaran penting dari James Clear di Atomic Habits ya, the power of tiny gains, di mana ketika kita melakukan perubahan-perubahan kecil saja, hanya 1% saja ya, 0,01 saja ya,
0,01 saja selama sehari, dan itu setiap hari, maka itu akan compounded, akan tertumpuk menjadi 37,78 kali tadi selama setahun ya. Bayangkan kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Luar biasa. Dan filosofi pohon bambu ya, sebagai dijelaskan juga oleh James Clear dalam bukunya The Atomic Habits ya. Pohon bambu membangun akar selama 4-5 tahun dan itu tidak terlihat. Orang akan, ini ngapain sih, pohon nggak bener, pohon nggak becus gitu ya. Tapi dia menanam sistem akar yang masif dan ekstensif sebelum dia mencuatkan banyak cabang bambu yang terlihat. Dan tentu kita masih ingat kebijakan riset dari Jim Collins dan timnya di buku Good to Great, bagaimana perusahaan-perusahaan yang dia menjalani ikhtiar-ikhtiar berapa? Kemarin itu ada 6 disiplin ya, Good to Great. Dan ini juga hasilnya selama 15 tahun, bisa kita bayangkan guys. 15 tahun invisible ya, tidak terlihat hasil yang signifikan antara perusahaan Good to Great dan perusahaan pembanding. Baru selepas itu, wah ini luar biasa ya. Jadi persis sekali dengan grafiknya 0,01 dolar tadi. Jadi di hari ke-25, 26, 27 baru terjadi peningkatan yang eksponensial. Itulah prinsip penting the compound effect atau efek menumpuk. Nah, ini kalau dalam bahasa yang lain ya teman-teman sekalian, dalam bahasa Seth Godin ya, ini salah satu penulis pengarang favorit saya juga. Dia mengarang buku yang judulnya The Deep ya, kapan-kapan boleh kita bahas di kelas OWOP. Intinya juga sama ya, antara effort dan result itu grafiknya seperti ini guys. Nah, kadang-kadang kita sekarang nih, mungkin Anda berada di sini dan Anda mungkin juga merasa bosan ya. Sabar saja ya guys, yakinlah nanti saatnya Anda akan mengalami ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebuah kisah yang sangat menarik sekali dalam bukunya Om Darren Hardy ya. Kisah tentang 3 sahabat. Guys, ini mohon maaf, kalau gambarnya nggak nyambung, sekedar ilustrasi. Ini saya gambar dari saya comot dari Three Idiots ya, Anda tahu. Dan ini memang nggak ada hubungan ya sama kisahnya 3 sahabat Om Darren Hardy. Ini murni sebagai ilustrasi. Oke, kita langsung saja membahas kisah 3 sahabat. Mari kita ambil 3 orang teman yang tumbuh bersama. Mereka tinggal di lingkungan yang sama dengan kondisi yang sangat mirip. Masing-masing menghasilkan sekitar $50.000 setahunnya. Jadi sama ya, kondisi fisikal, mental, emosional, sama persis 3 orang sahabat ini. Mereka semua sudah menikah dan memiliki kesehatan dan berat badan rata-rata ditambah sedikit lemak pernikahan atau marriage flap yang ditakuti. Mohon maaf, saya tidak menyindir siapapun. Biasanya ketika orang menikah tambah gembrot ya guys, mungkin bisa angkat tangan yang merasa. Oke, nah ini 3 orang sama-sama mengalami itu ya. Jadi kondisi finansialnya sama, berat badannya juga sama ya, mengalami surplus lemak pernikahan atau marriage flap yang juga sama, mereka bertiga. Teman nomor 1, sebut saja dia Larry, dengan susah payah melakukan apa yang selalu dia lakukan. Dia bahagia atau begitulah yang dia pikirkan, tapi sesekali mengeluh bahwa tidak ada banyak yang berubah dalam hidupnya. Teman nomor 2, Scott, dia mulai beberapa perubahan kecil yang tampaknya tidak penting dan positif gitu ya, maksudnya tidak kelihatan. Misalnya apa? Dia mulai membaca 10 halaman buku bagus per hari dan mendengarkan 30 menit sesuatu yang baru dan inspiratif dalam perjalanannya ke tempat kerja. Simpel sekali ya, cuma 10 baca 10 halaman buku atau mendengarkan podcast 30 menit ya. Scott ingin melihat perubahan dalam hidupnya, tetapi dia tidak tergesa-gesa. Yang penting dijalani saja, katanya. Ini si Scott. Jadi kita sudah berkenalan dengan 2 orang, si Larry dan si Scott ya. Kalau Larry ini dia biasa-biasa aja ya, tidak melakukan perubahan apapun ya. Dia juga tidak bahagia, tidak merasa merana dengan hidupnya. Nah, kalau si Scott ini dia mulai membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif dalam hidupnya. Baru-baru ini Scott memilih satu ide sederhana untuk diterapkan dalam hidupnya. Dia akan mengurangi 125 kalori dari makanannya setiap hari. Bukan masalah besar, it's no big deal katanya ya. Kita bicara mungkin kurangi secangkir sereal, menukar sekaleng soda dengan sebotol seltzer, mungkin air mineral ya. Beralih dari mayo ke mustard pada sandwichnya, ini bisa dilakukan ya. Ini makanannya Londo ya guys. Kalau kita mungkin ngurangi gedang goreng, ngurangi pisang goreng, ngurangi tahu isi begitu ya guys.
gula diganti mungkin dengan gula jagung ya, atau tidak pakai gula dan seterusnya ya. 125 kalori itu kurang lebih ya setara dengan satu gorengan lah ya, kurang lebihnya. Dia juga mulai berjalan beberapa ribu langkah ekstra per hari. Ini kurang dari 1 mil ya. Tidak ada tindakan besar hal sederhana yang bisa dilakukan siapapun. Tetapi Scott bertekad melakukannya meskipun sederhana. Nah, jadi si Larry ini nggak ngapa-ngapain. Si Scott ini dia mengambil kebiasaan-kebiasaan kecil sederhana